corona kini telah menginfeksi ekonomi koperasi dan UMKM di Indonesia. Yang pertama, koperasi dan UMKM bagi perekonomian Indonesia. Apa sih pengertian dari koperasi sendiri? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing. Begitu pula dengan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang selanjutnya, apa sih itu UMKM? Mari kita bahas selanjutnya pengertian dari UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha kecil. Sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia masa depan. Pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri, kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60% dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi, dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk. Sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tangguh dan mandiri, yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan. Dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan UMKM. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas secara masif yang berujung pada penurunan gerak perekonomian terhadap sektor koperasi usaha mikro kecil dan menengah atau KUMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyatakan pihaknya sangat menyadari bahwa penyebaran COVID-19 akan memberikan dampak ekonomi terhadap keberlangsungan UMKM, bahkan berdampak signifikasi bagi keberlangsungan UMKM.
Kondisi usaha UMKM tengah mengalami berbagai kesulitan, baik dari pemasaran bahan baku, terganggunya proses produksi, atau menurunnya permintaan pasar secara drastis. Hal ini menurut Menteri Teten Basuki. Yang selanjutnya adalah strategi pemerintah dalam menghadapi kemerosotan koperasi dan UMKM akibat adanya COVID-19. Untuk langkah yang pertama, pemerintah memberikan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Dalam stimulus ini, pemerintah akan memberikan voucher sebesar 25% dengan maksimal kuota sebesar 1 juta untuk 2 juta orang yang mendaftar di platform e-commerce. Nantinya, Kementerian Koperasi dan UMKM akan menyiapkan e-voucher sebesar 2 triliun untuk mendorong transaksi senilai minimal 10 triliun produk dari target 200.000 UMKM yang terdampak COVID-19 dengan estimasi total 1 juta pekerja. Untuk langkah kedua, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai atau biasa yang disebut dengan BLT. BLT ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19. Bantuan ini dilakukan melalui program perluasan bantuan sosial dan kartu prakerja yang dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Perekonomian. Yang ketiga, pemerintah juga mengadakan restrukturisasi dan subsidi bunga usaha mikro dan koperasi. Kementerian Koperasi dan UMKM akan mengambil kebijakan restrukturisasi dan subsidi bagi suku bunga kredit usaha mikro. Melalui pilihan restrukturisasi kredit, perbankan dan leasing kepada usaha mikro untuk menjaga kreditnya agar tetap lancar. Dalam kebijakan ini, bank berhak menentukan debitur mana yang dinilai benar-benar terdampak COVID-19 untuk kemudian melakukan restrukturisasi kredit. Untuk kredit koperasi, Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit melalui EPDB sebagai langkah counter-cyclical sebesar 2 triliun. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UMKM akan melakukan penambahan dana bergulir yang bersumber dari APBN. Kementerian Koperasi dan UMKM juga akan memberikan bantuan likuiditas kepada koperasi dengan bunga ringan dan kemudahan mekanisme. Untuk yang selanjutnya, pemerintah juga memberikan relaksasi dan restitusi pajak. Salah satu program dalam rangka counter-cyclical yang diambil pemerintah adalah relaksasi dan restitusi perpajakan yang berlaku bagi segmen koperasi dan UMKM. Antara lain relaksasi PPh Pasal 21 bagi pekerja buruh sektor industri manufaktur dengan pendapatan di bawah 200 juta per tahun. Relaksasi PPh 22 impor bagi 19 sektor industri manufaktur serta relaksasi PPh 25 korporasi berupa potongan 30% bagi 19 sektor industri. Untuk yang kelima, pemerintah juga memberikan masker untuk semua. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien COVID-19 dan pemenuhan permintaan pasar terhadap produk ini, maka sejumlah koperasi dan UMKM mengalihkan lini produksinya untuk membuat alat pelindung diri berupa coverall bagi tenaga medis serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum. Berdasarkan data BNPB, terdapat kebutuhan masker sebanyak 10 juta masker non-medis secara nasional. Sehubungan dengan ini, Kementerian Koperasi dan UMKM terus mendorong para pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM, untuk memproduksi APD, masker, dan hand sanitizer untuk membantu pemenuhan kebutuhan produk-produk tersebut di dalam negeri. Untuk langkah yang keenam, BUMN sebagai off-taker produk pangan dan bahan pokok, guna memastikan berjalannya rantai kegiatan ekonomi di tengah mewabahnya COVID-19, Kementerian Koperasi dan UMKM juga mengambil kebijakan guna mengantisipasi turunnya permintaan pasar. BUMN sebagai klaster pangan dalam hal ini juga diposisikan sebagai off-taker produk-produk dari nelayan, petani, dan peternak ayam guna menjaga harga jual di pasaran.
Virus corona adalah virus kecil tak terlihat namun mematikan. Kini virus corona sudah menyebar di berbagai negara-negara, salah satunya negara Indonesia. Dengan adanya virus COVID-19 ini telah memberi dampak khususnya bagi para ekonomi, UMKM, UKM maupun koperasi dan maupun di bidang lainnya. Marilah kita tetap waspada dan jaga jarak dan jangan panik. Marilah kita bergerak bersama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tentunya jagalah kebersihan agar hidup nyaman dan sejahtera. Yuk mari kita bersama dengan melakukan yaitu yang pertama yaitu melakukan olahraga dan kebugaran jasmani. Kedua, mencuci tangan yang bersih dengan sabun. Ketiga, tutup hidung dan mulut jika bersin. Keempat, hindari kontak secara langsung. Tentunya tetap di rumah dan jangan berkerumun. Yang kelima, gunakan masker. Keenam, menunda perjalanan. Jika tidak perlu amat, janganlah keluar. Tetap semangat semua dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Dan semoga wabah virus COVID-19 ini segera berakhir agar kita semua bisa melakukan kegiatan seperti semula dengan baik. Kami dari kelas Ekonomi Syariah 4B dari kelompok 10 yang beranggotakan Nindi Aprilia Permatasari NIM 087, Endah Febri Sulistiani 090, Anggi Citra Kumala dengan NIM 092. Terima kasih semua sudah menonton dari video kami. Jika ada kelebihan ataupun kekurangan ataupun